Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, untuk sahabat Baslu semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya, Pak, ya. Semoga, ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hari ini kita bersama-sama duduk di sini akan, melaksanakan podcast bersama saya Nabila Dita Arnanda dan di sebelah saya Bapak Muhammad Mahmudi, di mana kali ini podcastnya bertema Ngabuburit Sesarengan Ngawasi edisi ketiga, dengan tema Bedah Buku Jalan Panjang yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang disusun 35 kabupaten kota, seperti itu ya, Pak, ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kabarnya Pak Mahmudi bagaimana, Pak? Apakah sehat? Ibadah Alhamdulillah puasanya sehat, ya. bagaimana? Sehat, Mbak, dan kita sudah masuk di hari 14, ke-14 ya, Mbak, betul ya. betul. Mudah-mudahan, sampai akhir bulan Ramadan ini kita tetap diberikan kekuatan, Amin strong amin, gitu. sampai nanti menjelang Idul Fitri semoga Betul ibadah betul, puasa ya. kita lancar semuanya, Amin 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 amin. amin. Dan, kemudian tuh kenapa sih Pak kita hari ini tuh duduk di sini, membahas tentang kegiatan ngabuburit sesarengan ngawasi itu maksudnya apa gitu? Oke, ya. Jadi kegiatan ngabuburit sesarengan ngawasi, Mbak, ini Mhm, adalah program kegiatan menindaklanjuti surat edaran dari Bawaslu Republik Indonesia nomor 8 tahun 2025. mhm, Jadi kita tahu Mbak Nabila bahwa kegiatan atau tahapan pemilihan kepala daerah tahun betul 2024 ini telah berakhir gitu. betul, Sehingga dipandang perlu bahwa eh, Bawaslu RI itu akan melaksanakan kegiatan evaluasi sehingga diperlukan kegiatan seperti pada sore hari ini, Mbak, oke kegiatan siap, ngabuburit. Di samping itu tentu kegiatan semacam ini dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, Mbak, mhm gitu loh. mhm, Partisipasi masyarakat terutama berkaitan dengan partisipasi pengawasan pemilu maupun pemilihan. Jadi dipandang perlu bahwa kegiatan ngabuburit ini dilaksanakan dalam rangka kita memberikan edukasi kepada mhm, masyarakat mhm gitu. mhm, Dan kalau kita bisa apa namanya mengambil apa ya istilah begitu ya Mbak, ngabuburit ini kan berasal dari bahasa Sunda Mbak oke, itu. Yang mungkin yang apa namanya maksudnya adalah waktu santai menunggu berbuka puasa begitu. betul, Jadi apa namanya menunggu berbuka mhm, puasa sambil kita menyiapkan apa namanya menu berbuka, betul, kita bisa kemudian menikmati sajian ngabuburit bersama ngabuburit, Bawaslu oke begitu. oke Karena oke. sekali lagi apa namanya eh, momen berbuka puasa Mhm, ini kan momen yang ditunggu begitu bagi yang berpuasa, bagi yang berpuasa dan apa namanya momen yang cukup menggembirakan oke, gitu apa bagi kita yang menjalankan ibadah puasa seharian kita apa menahan nahan lapar dan lapar, haus betul, begitu menunggu buka puasa ini sesuatu yang sangat membahagiakan mhm betul mhm, sehingga waktu itu kita gunakan untuk kemudian tetap Bawaslu dapat berkomunikasi dengan publik mhm melalui kegiatan podcast, kemudian webinar dan lain mhm mhm sebagainya mhm, dalam rangka untuk tetap menjalin komunikasi, membangun partisipasi masyarakat. masyarakat, Jadi betul, sekali lagi apa namanya waktu berbuka ini waktu yang sangat menggembirakan mhm mhm gitu mhm, dan apa namanya sebagaimana disampaikan oleh Nabi itu apa namanya as-shaimi farhatani Mbak itu. mhm, Jadi orang yang berpuasa itu diberikan dua kebahagiaan Mbak. oke. Satu, yang pertama apa itu, Pak? Yang pertama itu adalah farhatu indal fitri. Mhm Jadi apa namanya kebahagiaan ketika berbuka atau berhari raya. mhm Ini kan sangat bergembira Mbak. Bahkan apalagi ketika berhari raya Mbak, mhm, kita selesai menjalankan ibadah puasa itu kegembiraannya luar biasa. betul, Yang kedua adalah wa farhatu indal liqa li mhm ketika bertemu dengan Tuhannya besok di akhirat. mhm, Artinya ketika kita bertemu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, kita diperlihatkan ibadah
pahala ibadah puasa kita itu kan sesuatu yang sangat menggembirakan. Mhm. Jadi memang oleh Nabi ada 2 kebahagiaan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, kegiatan ngabuburit ini kan dilaksanakan menjelang apa namanya, kita Berbuka berbuka puasa, puasa. Kita betul. kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Terus ini kan tadi sudah dijelaskan ternyata berpuasa itu sangat nikmat ya, Pak, Betul yang ya, diberikan oleh Allah nantinya, entah di duniawi ataupun di akhirat nanti. betul ya. Saya ingin tanyakan itu keistimewaan dari bulan Ramadan tersebut tuh gimana sih, Pak? Oh ya, jadi bulan Ramadan ini kan salah satu bulan yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Mhm. taala Mhm. dari 12 bulan, ya Mhm. kan? Dan memiliki keistimewaan dan keagungan Mhm. maupun kemuliaan, Mbak, tentu Mhm. saja. Jadi di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan maghfirah, istilah agama itu, Oke. istilah agama Islam. Mhm. Maghfirah itu artinya ampunan, Mbak. Jadi di bulan Ramadan ini ampunan Allah itu luar biasa Mhm. bagi mereka yang di bulan ini meminta maaf, Mhm. gitu kan, meminta ampun, Mhm. insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. Ta'ala. Yang kedua, di bulan ini semua ibadah kita itu akan dilipat gandakan, Mbak, Masya pahalanya gitu. Allah. Ibaratnya Allah itu memberikan bonus yang begitu besar. Mhm. Gitu. Mhm. Bagaimana kemudian kita tidak tertarik dengan apa namanya tawaran ataupun janji Allah ini? Mhm. Ibaratnya begini, Mbak. Ibaratnya ada satu mall yang kemudian membuka apa namanya informasi bahwa mall itu akan memberikan diskon Besar-besaran, besar-besaran. iya, Kira-kira seperti apa yang terjadi? Pasti orang akan berduyun-duyun. betul. Begitu juga dengan Ramadan. Mhm. Ramadan itu sesungguhnya Allah melipat gandakan seluruh amal ibadah kita. Mhm. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, eh, bahwa di bulan Ramadan itu siang dan malamnya itu mempercepat doa kita terkabul. Oke. Jadi jangan sampai kemudian terlewatkan di bulan Mhm. Ramadan itu kita perbanyak berdoa Mhm. siang dan malamnya begitu. Apalagi setelah kita masuk berbuka puasa begitu atau sepertiga malam itu Mhm. malam waktu-waktu yang Mustajab ya? mustajab untuk Mhm. kemudian kita melantunkan doa, mohon doa Mhm. kepada Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. taala. Yang berikutnya keistimewaan bulan Ramadan itu apa namanya sebagaimana firman Allah di Al-Qur'an itu, Mbak, Mhm. bahwa di Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam ya Mhm. kan itu kan pertama kali diturunkan Allah Mhm. kepada Nabi kita Nabi Muhammad Muhammad SAW SAW. itu adalah di bulan suci Suci Ramadan. Ramadan. Maka kita lebih populer ya dengan istilah ada nuzulul Al-Quran. Al-Qur'an. Itu juga menjadikan Ramadan ini menjadi istimewa. Mhm. Mhm. Dan yang berikutnya eh, di bulan Ramadan itu ada satu malam, Mbak. Satu malam yang oleh Allah disebutkan khairum min alfi syahrin gitu. Mhm. Itu artinya malam yang lebih utama dari 1000 bulan begitu. Oke. Sehingga ada istilah malam atau Lailatul Qadar. Pernah dengar Mhm. kan, Mbak? Iya, iya benar Ya, benar. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang itu lebih utama dari 1000 bulan. Mhm. Nah, 1000 bulan itu kalau kemudian dijadikan tahun ya sekitar 83 tahun Wih, lebih begitu. lama Artinya ya? seumpur Iya, iya manusia. betul Jadi betul. keutamaan kita mendapatkan Lailatul Qadar, ya kan, Mhm. di bulan Ramadan Mhm. itu lebih utama, lebih baik loh, Mbak. Mhm. Mhm. Lebih baik dari ibadah 1000 Tahun, bulan. 1000 bulan ya? 1000 bulan atau 83 Umat tahun. Ini kan manusia. keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Jadi, Mhm. jadi itu beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Tentu kalau kita mau membahas berkaitan dengan apa namanya kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan ya perlu Panjang, waktu iya dan perlu betul. edisi Tersendiri, khusus iya lah kita iya edisi iya. khusus membahas soal apa namanya kemuliaan keistimewaan bulan Mhm. suci Mhm. Ramadan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, jadi ya banyak ya ternyata Ramadan itu mengajarkan banyak hal, kemudian banyak Keistimewaan, keistimewaan, betul, kemuliaan, ya, kemuliaan. iya betul. Jadi alhamdulillah dan bersyukur sekali kita masih bisa bertemu di Betul ya, Ramadan tahun ini betul ya, Mbak. dan semoga di Ramadan tahun berikutnya masih bisa bertemu Amin, kembali. amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya nih Pak, satu pertanyaan lagi. Korelasi atau relevansi antara Ramadan dan pemilu itu menurut Pak Mahmud itu seperti apa? Oh iya. Jadi bicara soal puasa Ramadan, Mhm. kemudian
demokrasi maupun pemilu sesungguhnya ada beberapa korelasi ya atau benang merah Mbak ya gitu. Misalnya begini Mbak, di bulan Ramadan ini kita kan dilatih, diajarkan untuk jujur Mbak, ya kan Mbak? Betul. Karena ketika di bulan Ramadan itu setiap orang yang menjalankan ibadah puasa pasti menjaga bagaimana ia berkata jujur, kemudian tetap bersikap jujur. Itu kita dilatih di bulan Ramadan ini. Gitu. Nah, sementara apa namanya, kalau kejujuran ini kita jaga begitu, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih, kebaikan yang lebih untuk kita semua, gitu ya. Tentu kalau kemudian dihubungkan dengan pemilu begitu, pemilu kita itu kan ada asas luber dan jurdil ya Mbak ya, atau langsung, umum, bebas, Jujur dan rahasia, jujur dan adil. Satu kata soal kejujuran. Jadi mudah-mudahan ibadah puasa ini memberikan efek positif ya, dampak positif ya kan, bagi demokrasi kita. Ketika kemudian di bulan Ramadan kita dilatih untuk jujur begitu, mudah-mudahan ketika perhelatan pemilu, pemilihan, kita semua bisa bersifat jujur gitu loh. Karena kejujuran itu sesungguhnya membawa kepada kebaikan. Ada sebuah hadis Nabi ya Mbak, saya sampaikan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya Mbak, jadi hendaklah kamu berlaku jujur. Karena kejujuran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu mengantar ke surga. Jadi luar biasa soal kejujuran ini. Satu ya, baru satu ya Mbak. Dan saya yakin semua agama di muka bumi ini pasti mengajarkan soal kejujuran. Gitu. Jadi ada korelasi antara ibadah puasa kita yang melatih kejujuran. Tentu kalau kemudian disandingkan, dihubungkan dengan pemilu kita, ada asas jujur di sana. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pengendalian, Mbak. Pengendalian hawa nafsu. Karena sesungguhnya puasa ini kan pengendalian terhadap nafsu kita, Mbak. Iya, betul. Di dalam kita menjalankan ibadah puasa itu kita pasti mengendalikan nafsu kita. Karena ketika nafsu dibiarkan, itu bisa kemudian merusak puasa kita, bahkan membatalkan, ya kan? Membatalkan ibadah puasa kita. Gitu. Nah, kalau kemudian dihubungkan dengan pemilu dan demokrasi kita, sesungguhnya pemilu pemilihan itu ada apa ya? Ada keterlibatan lah nafsu kan di sana. Setidaknya nafsu berkuasa, ya kan Mbak? Betul, betul. Orang mengikut kontestasi menjadi calon itu kan mereka ini ada nafsu berkuasa. Gitu. Nah, nafsu berkuasa ini kalau kemudian tidak apa dikelola begitu, di manajemen begitu akan merusak. Seperti tadi di dalam kita berpuasa kalau tidak bisa mengelola nafsu kita, maka akan merusak ibadah puasa kita. Sebaliknya, ketika dalam pemilu maupun pemilihan orang tidak bisa mengelola nafsunya, maka akan merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Misalnya melanggar aturan, kemudian apa namanya politik, menjalankan politik uang, ini kan hal yang merusak ya kan Mbak, yang merusak demokrasi kita. Jadi itu beberapa korelasi hubungan, kalau minat disebutkan banyak sekali Mbak, ya, antara hubungan puasa dengan pemilu dan demokrasi begitu. Tapi setidaknya begini Mbak, jadi puasa ini kan di dalam Islam kan menjadi rukun Islam ya Mbak ya, jadi rukun Islam. Sementara kalau kita bicara pemilu itu juga menjadi rukun kita berbangsa dan bernegara. Khususnya berkaitan dengan kehidupan demokrasi. Demokrasi kita itu kan diwujudkan dengan pemilu ya kan. Jadi apa namanya, ada perbedaan memang kalau kemudian bicara soal puasa Ramadan ini menjadi rukun Islam, tetapi kalau bicara soal pemilu ya kan, itu menjadi rukun kita berbangsa dan bernegara gitu. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan apa namanya puasa dan Ramadan. Dan puasa ini kan diwajibkan Allah setahun sekali ya Mbak ya. Nah, sementara kalau
apa Pemilu, namanya, pemilu itu 5 kontestasi, tahun iya 5 tahun sekali sekali. begitu. Dan sesungguhnya antara puasa, Ramadan, dan pemilu Mhm. itu sama-sama kemudian akan bernilai ibadah, Mbak. Mhm. Ya kan? Iya betul. Tergantung kemudian niatnya begitu. Seperti apa, Seperti iya. apa? Karena, amal itu kan tergantung pada niat, Mhm. tergantung pada niat. Pemilu kita yang kita kerjakan ini akan bernilai ibadah kalau kemudian ini diniatkan betul untuk kemakmuran rakyat. Betul, Ya kan, Mbak? betul, betul. Walaupun, pemilu itu sesungguhnya, termasuk ghairu mahdhoh ya, Mhm. bukan ibadah yang langsung kepada Allah, Mhm. tetapi adalah hubungan dengan sesama atau Mhm. istilahnya adalah muamalah. Mhm. Kalau puasa kita itu kan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Mbak, atau hubungan kita dengan Sang Khalik atau Mhm. disebut dengan hubungan, Vertikal, vertikal. iya. Tapi kalau pemilu ini adalah hubungan dengan sesama atau istilahnya muamalah. Mhm. Jadi itu beberapa korelasi, beberapa spirit Ramadan ini mudah-mudahan, membawa kehidupan demokrasi kita Mhm. lebih baik begitu. Oke. Saya yakin ketika orang menjalankan ibadah puasa dengan baik begitu, saya yakin akan kemudian muncul orang-orang yang dalam Al-Quran itu sebutkan la'allakum tattaqun Mhm. gitu. Karena orang yang tertinggi di hadapan Allah itu adalah yang dinilai bukan jabatannya, Betul. bukan ilmunya, Mhm. bukan hartanya, Mhm. bukan kecantikannya, ketampannya, Mhm. tapi adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Wa taala. ta'ala, betul. Jadi kalau puasa itu kita hubungannya dengan yang di atas, tapi kalau pemilu hubungannya dengan Dengan sesama, sesama betul masyarakat, ya. betul. Jadi korelasinya seperti itu ya, Pak, Iya. ya. Kemudian, sahabat Bawaslu, karena waktu kita juga sangat mepet ya, Pak, Ya. ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita langsung saja membedah buku, dari Kordif Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dan di mana buku ini diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Pak Mahmudi bisa disampaikan, sedikit apa latar belakangnya atau penyusunan buku ini tuh apa? Oke, Mbak. Ya, jadi tema ngabuburit pada sore hari ini Mhm. ada edisi ketiga, Mbak, ya. Edisi ketiga, Edisi ketiga ini betul. adalah bedah buku yang berjudul Jalan Panjang ya. Mhm. Mhm. Eh, Buku ini diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Mbak. Jawa Tengah, oke. Ya. Dan ini berisi tulisan berkaitan dengan dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024. 2024. Berarti waktu Ini cukup pemilihan tebal, Mbak, presiden ya? bukunya, Mbak. Mhm. Ini hampir 408 Halaman? halaman Oke. begitu. Dan di dalam buku ini juga ada tulisan dari Bawaslu Kabupaten Boyolali, Mhm. Mhm. mulai dari halaman 50 sampai 63 kalau tidak Oh, salah lumayan gitu. banyak. Iya. Dan latar belakang kemudian kita menulis ini, Mbak, itu Mhm. sesungguhnya dalam rangka kita mengapresiasi ya enggak, sekaligus mengabadikan karya-karya kita, Mbak, Oke. ya kan. Ada apa namanya, kata yang ungkapan ya, Mhm. ungkapan dari seorang penulis yang produktif, Mbak, Mhm. Mhm. kelahiran Blora, Mbak, Wah, Jawa Tengah. Beliau bernama, Pramudia Anantatur, Mbak. Itu oke. pernah berkata, Mhm. "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang dalam masyarakat Mmm. dan dari sejarah. Mhm. Menulis adalah bekerja untuk keabadian." Mmm. Jadi kira-kira latar belakangnya kemudian kita menulis ini dalam Mhm. rangka untuk mengabadikan karya-karya kita. Mmm. Sebagaimana yang disampaikan, Pramudia tadi, bahwa sepandai apapun kita, Mhm. sepopuler terkenal kita ya Mhm. kan, bahkan pandainya melebihi langit, bahkan sampai di Siratul Muntaha sana misalnya gitu, itu akan ditelan sejarah, akan hilang dari masyarakat ketika tidak yang diabadikan. Untuk Harus mengabadikan ditulis. itu Mhm. adalah dengan menulis, Mhm. begitu, ya Mhm. kan, Mbak? Mhm. Mhm. Karena bisa jadi umur kita ya 70 tahun, 80 tahun pasti akan meninggal, ya kan? Betul. Nah, agar kemudian menjadi keabadian ya harus ditulis. Mhm. Nah, termasuk yang dilakukan Bawaslu ini dalam rangka untuk kemudian mengabadikan semua karya-karya hasil pengawasan kita, Mhm. khususnya berkaitan dengan dinamika pengawasan penyusunan daftar pemilih atau data pemilih Mhm. untuk pemilihan umum tahun 2024. 4, betul. Jadi buku ini berisi soal dinamika, Mbak. Mhm. Jadi kalau kita bicara soal
tahapan pemilu, Mbak, Mhm. itu kan disebutkan di dalam PKPU nomor 2 tahun 2022, Mhm. ya kan? Itu bahwa tahapan pemilu itu ada 11 tahapan, Mbak. Mulai dari perencanaan, penyusunan Mhm. anggaran, program kerja, tahapan, kemudian penyusunan apa namanya, aturan, kemudian ada tahapan pemutakhiran data pemilih dan Mhm. penyusunan daftar Pemilih tetap. pemilih, kemudian ada pendaftaran dan verifikasi peserta Mhm. pemilu, Mhm. kemudian ada penetapan daerah Mhm. pemilihan dan Mhm. kursi, Mhm. kursi maupun daerah pemilihan, pendaftaran, kemudian ada tahapan kampanye, tahapan hari tenang, Mhm. tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tahapan penetapan, dan yang terakhir adalah tahapan pelantikan Pelantikan. calon terpilih. Ini Mhm. kan panjang, Mhm. ada sekitar 11 tahapan Mhm. begitu. Nah, salah satunya dalam 11 tahapan itu adalah soal pemutakhiran data pemilih atau penyusunan data pemilih. Mhm. Nah, waktunya cukup panjang, Mbak. Mhm. Menjadi daftar pemilih tetap ini waktunya berbulan-bulan. Oke. Maka judul dalam buku ini kenapa kemudian Jalan Panjang ini kan memberi pesan kepada pembaca bahwa bagaimana terjalnya, bagaimana panjangnya, bagaimana kemudian perlu effort, Mhm. ya Mhm. kan, Mhm. Betul. untuk kemudian menyajikan daftar pemilih, Mhm. ya Mhm. kan. Iya. Dan kalau saya boleh bercerita ya Mbak ya, eh, soal daftar pemilih itu kan dimulai jauh-jauh hari. Mhm. Sejak bulan Oktober kalau tidak salah Mbak, tahun 2022? 2022, ya. Wow. Itu mulai ketika itu Mendagri, ya, Mhm. apa namanya, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan ya apa yang disebut dengan DP4, Mmm. data penduduk potensial pemilih pemilu, ya kan, Mhm. Mhm. DP4 itu Mhm. diserahkan pada KPU. Mhm. Yang itu kan menjadi bahan oleh KPU RI disandingkan dengan daftar pemilih terakhir pemilu, ya kan. Itu Pemilu sebelumnya? disinkronisasi ya, pemilih sebelumnya disinkronisasi dan akhirnya diturunkan untuk menjadi bahan apa namanya, pencocokan dan penelitian Mhm. atau pemutakhiran Data data pemilih. pemilih, Mhm. ya kan. Mhm. Itu di bulan Oktober, baru kemudian setelah diturunkan dimulai sub tahapan mulai dari apa namanya, pendaftaran calon pantarleh, kemudian mutarleh, sampai kemudian berakhir menjadi satu daftar pemilih tetap. Mhm. Itu sekitar bulan Juni? bulan Juni ya, Mhm. bulan Juni tahun 23. 2023. Mhm. Jadi cukup panjang perjalanan dinamika penyusunan daftar pemilih itu. Mhm. Jadi dalam buku ini bercerita soal dinamisasi itu dan problem-problem yang muncul dalam penyusunan Daftar daftar pemilih. pemilih Mhm. itu. Jadi sekali lagi daftar pemilih ini menjadi bagian terpenting ya Pak, karena ini menyangkut pemilih ya kan. Mhm. Pemilu itu bisa berlangsung, bisa diselenggarakan kalau ada penyelenggara, Oke, ya kan setuju, Mbak? iya. Kalau kita bicara penyelenggara di sana yang ada KPU, KPU, ada Bawaslu, Bawaslu. ada DKPP, Mhm. ya kan? Mhm. Kemudian ada peserta pemilu. Pemilih. Pesertanya siapa? Ya partai Partai politik, politik. calon, pasangan calon, Mhm. calon independen untuk Dewan Perwakilan Mhm. Daerah itu calon, Mhm. peserta kan Mhm. mereka itu. Kemudian yang ketiga adalah pemilih. Mhm. Nah, kalau kemudian data pemilih itu tidak valid, artinya tidak bisa menjaga hak pilih, maka demokrasi kita akan tercederai kan begitu. Mhm. Sehingga perlunya kita bersama itu menjaga betul-betul data pemilih itu eh, apa namanya, mencerminkan fakta yang Mhm. sesungguhnya Mhm. begitu kira-kira. Jadi perjalanan tahapan apa Mutarle itu sangat sangat Panjang. sangat panjang sekali Makanya Mbak ya. judulnya Jalan Jalan Panjang. panjang, maka pilihan adalah ini menjadi apa, mengirim pesanlah kepada Mhm. publik Mhm. bahwa soal DPT ini adalah soal yang sangat krusial dan perjalanannya cukup Panjang. panjang, perlu apa, effort, Effort. perlu apa, keseriusan ya Mhm. Mbak, untuk Mhm. kemudian Mhm. menjadikan data yang akurat. Kira-kira Oke, seperti itu oke. Mbak Nabila ya. Tadi sudah dijelaskan kenapa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memilih
tema jalan panjang dalam penyusunan daftar pemilih. Iya. Berarti jadi bisa dijelaskan Pak dinamika-dinamika apa yang ditemukan di lapangan dalam penyusunan daftar pemilih tersebut? Oh iya. Jadi, perjalanan panjang pengawasan ya, Mbak, Mhm. pengawasan apa namanya, penyusunan dan pemutakhiran data pemilih ini banyak beragam, Mhm Mbak, ya mhm. kan. Banyak beragam, banyak persoalan, banyak dinamika begitu, khususnya berkaitan dengan pengawasan, setidaknya saya mencatat ada beberapa hal. Mhm. Yang pertama berkaitan dengan ini, Mbak, apa namanya, eee, keterbatasan sumber daya manusia yang kita Oke. Mhm miliki. mhm. Jadi kita tahu kan bahwa mutarleh atau pemutakhiran data pemilih itu dilaksanakan oleh petugas pantarleh. Mhm. Dan petugas pantarleh itu, setiap TPS ada 1 orang yang bertugas. Sementara di pemilu tahun 2024 kemarin, Mbak, di Mhm. Boyolali itu jumlah TPS kita itu berjumlah, 3.409 TPS, Mbak. Banyak sekali. Ya, artinya ada tiga ribu 3.000 empat ratus ya? sembilan pantarleh kan Mhm begitu. mhm. Sementara, sumber daya yang kita miliki di pengawas kita Mhm mhm. itu, kita baru memiliki jajaran sampai di tingkat Desa, desa betul. atau pengawas kelurahan Mhm desa. mhm. Belum memiliki pengawas TPS, Mbak. TPS Karena belum ada ya, Pak, iya, ya? karena pengawas TPS itu dibentuk 23 hari menjelang pemungutan Oke suara, itu baru oke. Mhm dibentuk, ya mhm. kan. Sehingga ketika pelaksanaan tahapan pantarleh atau mutarleh ya, Mhm mhm. yang dilakukan oleh pantarleh itu kita baru memiliki pengawas kelurahan Di desa yang desa. jumlahnya kecil, hanya Cuma sejumlah desa 200 iya. kelurahan ya Boyolali, 267 Oke, desa, Mbak. betul betul. Kalau kemudian dibandingkan dengan Jauh. Pantarleh ini kan jauh Iya, sekali. betul betul. Nah, ini ketimpangan antara sumber daya, jajaran ad hoc-nya KPU dengan Mhm Bawaslu. mhm. Jadi, apa namanya, eee, jumlah yang tidak seimbang, Mhm. ya kan. Ada beberapa desa, Mbak, yang lebih dari 10, Mbak, 10 Oh, TPS. Anda bayangkan, Mbak, 1 orang pengawas kelurahan desa harus kemudian meng-handle ngawasi 10 TPS. 10 pantarleh. Mhm. Bahkan saya mencatat di Kecamatan Boyolali, Mhm. kalau tidak salah di Desa Pulisen ya, apa di Siswadipuran ya, itu ada 35, Mbak, bayangkan, Mbak. Kasihan. 35 TPS, Iya. artinya ada 35 pantarleh yang bekerja melakukan Penca pemutakhiran Pemutahiran data iya, pemilih pemilih atau gitu. Iya, coklit, ya kan. coklit. Sementara pengawas kelurahan desa kita Cuma hanya 1. 1 gitu loh. Nah, perlu strategi kan, strategi Mhm pengawasan mhm. dalam hal karena keterbatasan sumber Betul daya yang betul. kita miliki, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang muncul ya dalam pengawasan mutarleh itu adalah soal ini, Mbak, soal, keterbatasan akses data. Oke. Jadi, jajaran KPU itu kan tidak mau ya memberikan Mhm. data mentahnya kepada pengawas Bawaslu. kita Mhm atau kepada Bawaslu, mhm. dengan alasan apa namanya, ini, apa namanya, soal data diri ya, Mhm perlindungan data mhm. diri ya, mereka Privasi tidak ya, privasi. iya, mereka tidak menyerahkan itu, sehingga kita sangat terbatas dengan data-data mentah, Mhm Mbak, gitu. mhm. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa, apa namanya, melakukan pengawasan secara maksimal kalau Mhm kemudian, data kita sangat mhm. terbatas. Jadi, apa namanya, kesulitan dan hambatan kita di samping kita memiliki, apa namanya, keterbatasan sumber daya manusia, Mhm. juga kita keterbatasan soal akses Data, data, itu. oke. Kira-kira beberapa persoalan-persoalan di lapangan ini kan cukup rumit, Mhm Mbak, mhm berkaitan dengan apa namanya, penyusunan data pemilih. Karena mhm. pantarleh kita itu kan harus memastikan ya, Mhm memastikan bahwa, mohon maaf, pengawas kita itu harus memastikan pantarleh itu bekerja sesuai dengan prosedur. oke. Misalnya bagaimana, petugas pantarleh itu harus datang door to door Mmm, ke rumah. mhm. Tidak boleh kemudian mengerjakan Di rumah, pemungutan data iya. pemilih itu di Mhm rumah. mhm. Bagaimana mungkin akan mendapatkan data yang akurat kalau kemudian tidak mendatangi rumah, Rumah, ya betul. kan. Mhm Sehingga, dalam hal ini KPU ketika, melakukan coklit mhm. pasti
petugas coklit atau Pantarlih itu menempel stiker itu sebagai Oke. bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas. Mhm. Di samping itu, apa namanya, persoalan-persoalan data pemilih ini kan persoalan yang dinamis, Mbak. Ya kan, Mbak? Mhm. Persoalan yang sangat dinamis, kita harus memastikan yang memang berhak masuk menjadi Pemilih. pemilih Mhm. MS itu kan harus kita pastikan betul. Betul. Jangan sampai kemudian terjadi orang yang mestinya TMS, Mhm. ya kan, tetapi di-MS-kan. Oke. Atau sebaliknya, orang yang mestinya memenuhi MS. syarat Mhm. tetapi Di-TMS-kan. dicoret gitu. Oke. Kita harus memastikan itu sehingga pekerjaan sekali lagi persoalan-persoalan dinamika Mhm. pengawasan pemungutan data pemilih dan penyusunan data pemilih luar Mhm biasa. mhm. Bahkan di lapangan itu sering kita dapati ketegangan antara jajaran pengawas kita dengan Mhm. Pantarlih. kawan-kawan Mhm. iya, kawan-kawan eksnya KPU karena Mhm. berkaitan mungkin soal tafsir aturan, Mhm. soal kemudian perbedaan Mhm data. mhm. Itu terjadi ketegangan. Misal, Oke. ini gimana? Ini sudah meninggal kok tetap Mhm dimasukkan, mhm. sementara mungkin KPU berdalih, "Lah ini belum memiliki surat Kematian. kematian." Oke. Karena KPU dalam melakukan coklit ini kan menggunakan pendekatan de jure, Mbak, Mmm. bukan fakto Oke begitu. oke. Jadi misalnya di lapangan ditemukan faktanya orang itu sudah meninggal Mhm begitu ya mhm. kan, tetapi karena belum memiliki tidak bisa membuktikan dengan surat kematian, Mhm. maka petugas Pantarlih Tetap memasukkan. tetap Iya. memasukkan, sementara pendekatan kawan-kawan pengawas mungkin berbeda. Jadi Oke. ketegangan-ketegangan persoalan yang terjadi soal Mutarlih ini sangat luar Mhm biasa. mhm. Sehingga pas sekali kemudian judul bukunya adalah Jalan Jalan panjang. Panjang. Sepanjang waktunya, energi yang kemudian Dikeluarkan, dikeluarkan, iya. dan seterusnya itu kira-kira sangat pas lah Mhm dengan mhm. judul buku yang Mhm. kemudian diterbitkan oleh Bawaslu Bawaslu Provinsi Provinsi Jawa Jawa Tengah, Tengah. gitu, Mbak. Jadi sangat kompleks ya Pak Betul ternyata ya, dinamika-dinamika yang ditemukan di lapangan seperti itu. iya, Kemudian saya ingin bertanya, seberapa penting sih Pak daftar pemilih itu iya, untuk pemilu? iya. Jadi di awal saya sampaikan ya, Mbak, tahapan pemilu itu di PKPU 2 tahun Mhm 2022, mhm itu ada sekitar 11 tahapan. Salah mhm. satunya adalah pemutakhiran data pemilih atau Oke. penyusunan daftar pemilih, Pemilih, oke. begitu. Nah, seberapa penting sakjane daftar pemilih begitu Mhm ya. mhm. Nah, daftar pemilih ini akan menjadi penting tidak hanya bagi peserta, Mbak, Mhm mhm. tetapi juga penyelenggara, khususnya KPU. Oke. Nah, KPU itu dalam rangka mempersiapkan logistik, Mhm jumlah surat suara, jumlah kotak, jumlah mhm. TPS, jumlah peralatan yang lain, ya Oke. kan? Logistik berkaitan dengan penghitungan suara, Mhm itu pasti akan didasarkan ya kan mhm. atas hasil Daftar DPT ini, pemilih, daftar iya. pemilih ya kan. Mhm Termasuk bagaimana KPU kemudian mempersiapkan surat suara cadangan 2,5% itu kan berasal dari DPT itu, Mbak. mhm mhm. Jadi penting bagi KPU juga bagi penyelenggara untuk memastikan seberapa sih sesungguhnya DPT-nya begitu, Mhm mhm. ya kan? Mhm. Kalau di Boyolali, Mbak, DPT kita yang ditetapkan di bulan Juni itu 825.630, Mbak, Daftar pemilih. daftar pemilih Mhm kita. mhm. Berkepala 800-an ya kan, Wis, mhm. karena penduduk kita sudah di atas satu 1 juta, juta ya betul. kan, Mhm. itu. Itu bagi penyelenggara penting Mhm ya kan mhm. untuk memastikan itu. Yang kedua, bagi peserta pemilu ya kan, Mhm mhm. caleg, pasangan calon presiden, wakil Mhm. presiden, tim sukses, penting data pemilih itu apa? Untuk melakukan pemetaan. Karena pemilu itu yang paling pokok kan coblosan toh, Mbak, Iya, ya betul. kan. Voting voting. Ya, suaranya lah, Iya. bukan koar-koarnya waktu Mhm kampanye mhm. kan. Mhm Seberapa banyak misalnya partai politik atau caleg didukung misalnya waktu kampanye rame sekali, mhm. tetapi eee, masane atau konstituennya tidak bisa menggunakan hak pilih Iya. apa artinya Iya, begitu ya betul kan? betul. Sehingga bagi peserta pemilu juga ingin memastikan bahwa pemilihnya, konstituennya, pendukungnya itu sudah terdaftar Mhm. dan bisa menggunakan hak Hak pilihnya gitu, suaranya, hak betul. suaranya itu. Mhm. Itu penting bagi kemudian proses
proses apa namanya, legitimasi bagi, eee, sebuah pemilu, Mhm. termasuk daftar pemilih. Sekali lagi saya di awal saya sampaikan kan, Mbak, pemilu ini akan bisa dilaksanakan Mhm. ketika ada penyelenggara, ada peserta, Dan juga ada ada pemilih. Iya, pemilihnya. betul. Maka penting, daftar pemilih itu kita hadirkan, kita susun seakurat Mhm mungkin gitu mhm loh. mhm Agar kemudian apa, tidak menimbulkan persoalan mhm. persoalan di kemudian hari. Kita tahu kan, Mbak, bahwa sering terjadi apa, perselisihan hasil PKPU, pemilihan maupun pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, PHPU mungkin ya? itu Iya. seringkali peserta pemilih itu mengajukan dalil berkaitan dengan Daftar daftar pemilih. pemilih yang dianggap tidak akurat dan Mhm seterusnya itu. mhm. Maka penting, bagi penyelenggara khususnya KPU menghadirkan atau apa namanya, membuat sebuah apa, keputusan daftar Mhm pemilih itu yang betul-betul akurat dan di mhm. Boyolali sudah disampaikan jumlahnya delapan ratus 825.630. Hmm. Itu tersebar di 3.409 TPS, Oke. di 22 kecamatan, di Kecamatan, 267 kelurahan desa. desa. Itu, Mbak, daftar pemilih Oke. itu. Jadi, secara itu ya, Pak, apa ya, pentingnya Data daftar pemilih, pemilih ya. itu kompleks gitu. Kompleks sekali, Iya, ya betul karena ya. tanpa pemilih ya pemilu tidak akan Tidak akan terlaksana. berlangsung, Iya, tidak akan betul terlaksana betul. begitu ya. Tadi sudah dijelaskan hal yang menarik, kemudian saya ingin bertanya syaratnya itu Pak, warga negara biar bisa masuk dalam daftar pemilih itu apa? Oh ya, jadi ada beberapa persyaratan ya Mbak, Mhm ketika Pantarleh itu melakukan Mutarleh mhm. sebagai bagian awal untuk menyusun daftar pemilih ya kan. Nah, siapa sih sungguhnya yang berhak masuk menjadi pemilih Mhm. atau masuk di daftar pemilih begitu? Oke. Itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama, minimal berusia 17 warga tahun. negara Indonesia Mhm minimal yang berusia 17 mhm tahun. mhm. 17 tahun itu kapan? 17 tahun saat pemungutan Suara berlangsung. suara Mhm. berlangsung. Kalau kemarin itu pemilu kita di tanggal 14 14 Februari Februari. Artinya 2024. di tanggal 14 Februari tahun 2024 Mhm. yang bersangkutan itu Sudah minimal 17 sudah tahun. berusia 17 Mhm. tahun. Yang kedua, belum berusia 17 tahun tapi pernah nikah atau sudah nikah Mhm atau sudah kawin. mhm. Itu juga berhak masuk di Daftar daftar pemilih. pemilih. Kemudian yang berikutnya, apa, berdomisili atau tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu Mhm berhak juga mhm dimasuk menjadi daftar pemilih. mhm. Termasuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tapi memiliki KTP Indonesia. KTP Indonesia, Mhm paspor dan alat mhm pengenal lainnya. mhm. Sebagai warga Indonesia itu juga, menjadi warga yang harus dimasukkan di daftar pemilih. Oke. Selain itu, persyaratan yang berikutnya, warga negara itu bukan anggota, TNI maupun Polri, Mhm Mbak. Karena mhm. TNI, Polri yang aktif itu kan, dicabut hak pilihnya, Mbak. Betul. Mereka akan dikembalikan lagi ketika nanti Sudah pensiun. sudah Mhm pensiun. mhm Jadi, bukan menjadi anggota TNI, Polri yang aktif. mhm Itu beberapa persyaratan untuk menjadi apa namanya, eee, pemilih, mhm mhm untuk menjadi, masuk menjadi daftar pemilih mhm di, mhm apa namanya, daftar pemilih atau DPT itu. mhm. Jadi perjalanan, pintu masuk dari pemutakhiran data pemilih, kemudian menjadi daftar pemilih Mhm sementara, mhm. ini sesungguhnya, perjalanan panjang sampai kemudian ditetapkan menjadi DPT ini sesuatu yang betul-betul, apa namanya, banyak dinamika, Oke. gitu. Jadi ini menarik sih Pak. Saya kok terbesit Iya, pertanyaan satu aja. iya. Bagaimana dengan orang dengan gangguan jiwa? Oh, iya, Apakah dia bisa masuk dalam daftar pemilih iya. atau tidak seperti itu? Kalau di aturan undang-undang yang kita gunakan untuk undang-undang pemilu itu kan Undang-Undang 7 tahun Mhm mhm. 2017, Mbak. Oke Berbeda dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oke. di Undang-Undang 10 tahun Mhm 2016. mhm. Kalau di Undang-Undang 10 2016 memang diatur Mhm. tidak terganggu kesehatannya, Mbak. Oke. Kesehatan Mhm mentalnya mhm maksudnya. mhm. Itu, apa namanya, Tidak masuk ya tidak Pak? masuk Mhm. begitu. Tapi kalau dalam pemilu kayaknya ndak ada, Mbak. Hanya itu beberapa Oke persyaratan, oke. gitu. Berarti
ODGJ pun bisa masuk Udah, ya boleh daftar bisa masuk, pemilih ya, jadi. walaupun sebenarnya juga tidak bisa digunakan Ya, tetapi suaranya. kan sesungguhnya data pemilih kita itu kan sangat komprehensif ya, Mbak. Di samping ada nama, alamat, NIK. kemudian tanggal lahir, di sana kan ada apa namanya, apa ya istilahnya itu, eee, dalam pemilu itu istilahnya apa ya, ada misalnya ini catat, Oke, itulah oke. apa itu apa namanya Disabilitas ya? disabilitas ya kan, disabilitas jenisnya apa itu kan ada di Iya, sana, iya, Mbak, iya, ya itu. oke. Disebutkan di sana begitu. Oke, oke. Itu untuk keperluan dalam rangka juga memberikan fasilitasi pada saat pemungutan suara. Jadi misalnya orang yang kemudian tidak bisa melihat atau tuna Netra. netra begitu kan ada fasilitas Mhm. yang kemudian bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi bisa untuk apa ya, Pak? Memetakan, ya Memetakan, memetakan ya, KPU, betul. oh di Jadi TPS ini ada disabilitas jenis ini gitu. Sehingga mhm. kan ketika pendirian TPS pun harus kemudian memperhatikan soal Betul, ini, betul. soal Ramah soal disabilitas ramah juga, disabilitas ya, juga betul, gitu ya. betul. Jadi secara tidak langsung orang-orang maksudnya kayak teman-teman yang disabilitas pun Iya, juga masih tetap bisa iya menggunakan hak harus suaranya. kemudian kita jaga karena sekali lagi prinsip kita Bawaslu itu adalah menjaga suara di seluruh negeri. Mhm, Jangan sampai kemudian ada satu warga negara pun yang hilang hak pilihnya. mhm, Kita mhm, harus menjaga betul. Kalau memang yang bersangkutan memenuhi syarat, harus masuk mhm, menjadi mhm. Daftar pemilih. daftar pemilih. Atau sebaliknya, bagi mereka yang memang belum memenuhi syarat, ya Mhm. jangan dipaksakan Oke. masuk, gitu, Mbak. Jadi dinamika di lapangan sangat beragam kira-kira. Oke. Ini selanjutnya nih Pak, bisa dijelaskan sedikit tentang prinsip pemutakhiran data pemilih sebagai pintu masuk untuk menyusun daftar pemilih tersebut. Oke, ya. Jadi sekali lagi bahwa subtahapan pemutaran data pemilih itu salah satunya adalah mutarleh ya, Mbak, ya. Mhm, Mutarleh yang dilakukan oleh petugas pantarleh itu. Nah, dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih itu ada 3 prinsip yang harus kemudian diperhatikan. mhm, Satu soal akurasi atau akurat. Jadi bagaimana kemudian penyusunan atau pemungutan data pemilih itu memperhatikan soal akurasi. mhm, Akurat itu maksudnya kan cermat, sesuai dengan fakta, maka bagaimana mungkin seorang pantarleh akan bisa mendapatkan fakta mhm, tanpa kemudian mendatangi pemilih mhm, atau door to door, mhm, ya kan mhm, ndak mungkin, sehingga diperlukan, fakta yang sesungguhnya terjadi mhm, karena butuh akurasi data ini. mhm, Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip kedua adalah komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh. mhm, Artinya data pemilih kita, pemungutan data pemilih kita itu kan, menyeluruh dari berbagai aspek data. Tadi mhm, saya sampaikan kan, Mbak, jadi data penyusunan, apa namanya, pemungutan data pemilih itu kan datanya itu berisi soal nama, soal tanggal lahir, betul. soal jenis kelamin, soal Alamat. status, ya kan, Iya, soal betul. pekerjaan, kan beragam itu, ya kan, Mhm, menyeluruh. mhm, Semua aspek masuk di sana, mhm, termasuk masuk disabilitas bukan, mhm, ya kan, mhm. gitu. Artinya apa, prinsip, apa namanya, komprehensif itu penting untuk kemudian memastikan data itu betul-betul mencakup semua aspek. Oke, Yang ketiga, prinsip pemutakhir data pemilih adalah, mutakhir, Mbak. Mutakhir itu maksudnya ya data yang paling terkini, oke. paling akhir atau istilahnya up to date lah. Mhm, mhm, Karena sekali lagi ketika bicara soal apa data pemilih ini kan mhm, data yang dinamis, data yang bergerak, ya mhm. kan? Setiap saat bisa bergerak. Betul. Boleh jadi hari ini kita coklit, yang bersangkutan itu Masih masih ada. MS, bisa jadi besok itu jadi TMS, Oke, Mbak. oke. Misalnya karena kematian, Mhm, atau misalnya pindah domisili, mhm, atau misalnya alih mhm, profesi, yang mhm. awalnya seorang sipil misalnya ya kan, Mhm. yang bersangkutan daftar polisi, tentara, sehari Dan 2 hari terima, berikutnya iya. kok Iya, keterima, ya kan iya. akhirnya dicabut juga, Betul, nggak memenuhi betul. syarat gitu. Mhm, Itu jadi beberapa aspek-aspek, prinsip-prinsip pemungutan data pemilih termasuk akurat, kemudian komprehensif, dan yang ketiga adalah, mutakhir. mhm, Ini prinsip yang harus dipegang oleh petugas pantarleh. mhm. Itu kira-kira, Mbak. Makanya terus di lapangan itu namanya pemutakhiran data Pemutakhiran pemilih. data pemilih karena Karena memang akurat gitu ya. memutakhirkan Iya, ya kan, iya, paling terbaru gitu ya, Pak. menyajikan data yang terakhir yang, Mhm, mhm, memotret situasi di lapangan itu, mhm. maka perlunya adanya
coklit, Mhm. pencocokan dan penelitian. Mhm. Karena data awalnya itu kan data dari yang tadi disampaikan Kementerian Dalam Negeri ya, Mbak, ya, DP4 ke ya? KPU, Mhm. DP4 Mhm. yang disandingkan dengan daftar pemilu terakhirnya. Mhm. Pemilu tahun 2009 disandingkan Iya. jadi data. Mhm. DP4 ini kan berisi ini loh, untuk pemilu tahun 2024 besok, pemilih pemula itu berjumlah sekian kan Oke, itu. iya. Karena potensial kan. Mhm. Ini pemilih pemula isinya kan, itu Mhm. disandingkan dengan daftar pemilu kemarin gitu Mhm. loh. Ini Mhm. tambahan. Mhm. Akhirnya itu diturunkan dan dilakukan namanya coklit, Coklit. ya kan? Oke. Dan dalam coklit itu dinamikanya Mhm. sekali cukup panjang Iya. ketika bicara soal ini. Mhm. Makanya panjang, persoalannya juga rumit Mhm. begitu Mhm. yang terjadi di lapangan. Oke, Ya. jadi kenapa terus temanya ya jalan panjang ya? Jalan panjang. Jalan menyusut. Kembali lagi ke Iya, jalan jalan panjang ya. panjang sekali ternyata dari mulai 2022 kita Iya, sudah bekerja ya, Pak, ya? betul. Iya, 22 sampai dengan penetapan DPT kita itu di bulan Juni tahun 2023 di 2023. Ya. mana itu sedang dipegang oleh periode lama. Ya, betul. Jadi Iya. perlu kami sampaikan juga bahwa pemungutan data pemilih untuk pemilu tahun 2024 Mhm. itu kemarin masih eranya, zamannya Mhm. Pak Ketua Pak Taryono, Oke, Pak, gitu ya. oke. Yang di sana ada Pak Rubianto selaku Kordif P2 yang Mhm. lebih banyak soal pengawasan dan memahami Mhm. dinamika, ya kan, dinamikanya di Boyolali Mhm. yang ditulis di halaman 50 sampai 63 kalau tidak Mhm. salah. Mhm. Ini justru yang paling tahu Pak Rubianto itu. Oke. Karena soal dinamika kebetulan beliau menjadi Kordif P2H Mhm. yang kebetulan menjadi PIC-nya apa namanya? Coklit. Coklit Iya, atau pengakhiran. tahapan penghutanan daftar pemilih atau Oke. penyusunan daftar pemilih Mhm. gitu. Jadi buku ini memang apa namanya melibatkan 2 periodisasi. Periode dua ribu delapan belas 2018. sampai 2023 periode Pak Taryono ya Iya. kan. Nah, Pak Taryono dan kawan-kawan termasuk saya ya kan itu Mhm. kan sampai Agustus 2023 ya kan. Iya. Baru kemudian dilanjutkan periodenya Pak Dodo yang kebetulan saat periode kedua ini Jenengan yang megang. saya yang pegang P2H sehingga Mhm. saya yang harus kemudian membedah ya kan, Mhm. membedah buku ini catatan kritisnya Mhm. seperti apa harus saya Mhm. sampaikan ke publik. Mhm. Agar kemudian publik tahu seberapa penting, seberapa seriusnya, Mhm. seberapa semangatnya lah kawan-kawan kita yang ada di lapangan Mhm. untuk mengawal proses pemungutan data pemilih untuk menjadi Daftar daftar pemilih pemilih. tetap. Kira-kira Oke. seperti itu Mbak Nabila. Ya. Menarik sekali sih, Pak, ini yang kita bahas dari Ya, tadi, soal dinamika yang ditemukan di lapangan, betul ya. kemudian bagaimana proses panjangnya Iya, sehingga terbentuklah daftar pemilih tetap iya, seperti itu. betul betul. Karena sebenarnya sih masih banyak ya, Pak, yang Ya ingin pengen ditanyakan. berlama-lama ya, Mbak, ya? Iya, tapi karena ini sudah mau menjelang buka puasa, Iya. jadi Ada kegiatan apa namanya, ngabuburit. ngabuburit apa namanya, Takjil. Ya, iya. kita mau beli takjil habis ini karena sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas tetapi waktu sudah sangat, mepet untuk menjelang buka puasa. Iya. Jadi sebelum kita tutup, Pak Mahmudi silahkan memberikan catatan-catatan kritis yang mungkin nantinya bisa menjadi, acuan untuk pemilu yang akan Oh datang, gitu seperti ya, itu. Mbak, ya. Oke, ya, Mohon diberikan catatannya gitu. oke. Terima kasih, Mbak Nabila. Mhm. Jadi kalau kita bicara soal daftar pemilih, ini sesuatu yang dari pemilu ke Mhm. pemilu, Mhm. dari pilkada ke pilkada, ini selalu heboh, Mbak. Selalu heboh, Mhm. ya kan? Bahkan netizen 62 ya. Iya, netizen Netizen 62. Indonesia itu kan pinter sekali Iya. bikin pleset-plesetan gitu Mhm. ya. Kalau menurut mereka itu DPT itu bukan daftar Pemilih pemilih tetap. tetap, Heeh. tetapi daftar permasalahan tetap katanya begitu. Saking kompleksitasnya tinggi, Mhm. banyak sekali Mhm. persoalan problematikanya Mhm. soal DPT, Mhm. soal daftar pemilih. Mhm. Dan kita mencatat sesungguhnya Mbak, apa namanya, DPT ini seringkali orang nyebut juga sunyi di awal, tapi riuh Riuh di di belakang. akhir Oke. atau di belakang Mhm. gitu. Itu yang terjadi. Mhm. Ketika penyusunan daftar pemilih, pemungutan data pemilih, itu nampaknya publik, peserta pemilu, partai politik, itu kurang antusias. Mhm. Ya kan, Mbak? Mhm.
Misalnya kita kuar-kuar atau kita sampaikan, "Ayo cek DPT Mhm, online, mhm, ayo kita cek nama kita sudah masuk di DPT mhm, belum." mhm, Itu banyak masyarakat yang kurang antusias, mhm, ya kan, Mbak? betul. Kita sudah buka namanya, apa namanya, posko kawal hak pilih, tapi Mhm, juga tidak banyak respon dari masyarakat. mhm, Kita melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih, mhm, juga kurang mendapatkan respon, mhm, begitu loh. Nah, tentu ketika di awal cukup sunyi begini, mhm, sepi begitu, tapi biasanya soal DPT ini akan menjadi sesuatu yang riuh di akhir. mhm, mhm, Di akhir ini akan menjadi persoalan, betul. apalagi ketika sudah menjelang pemungutan suara. Kalau kemudian ada pendukungnya, ada, apa namanya, masanya Mhm, yang tidak masuk DPT atau bahkan orang yang tidak masuk DPT baru kemudian keluar-keluar semua, iya, akan gitu loh. melakukan protes pasti Iya, kayak gitu. protes. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan itu, Mhm, mungkin mempersoalkan, "Ini loh, ini mestinya orang ini sudah masuk, sudah TMS tapi tetap masuk," dan itu baru dipersoalkan mhm, di mhm, akhir. mhm, Maka catatan kritis saya sesungguhnya, saya mengajak kepada publik soal ke depan, ya kan, ke depan mhm, soal, pemutakhiran data pemilih, kemudian penyusunan daftar pemilih ini harus kita kawal bersama-sama. mhm, Tidak hanya jajaran pengawas pemilu, tetapi juga peserta, juga masyarakat ikut terlibat, mhm, itu. betul. Itu catatan kritis saya yang pertama. Yang kedua, tadi soal pengawasan ya, soal keterbatasan sumber daya manusia kita yang tidak seimbang Mhm, dengan jajaran apa namanya, ad hoc-nya KPU. Tentu, mudah-mudahan ke depan ada kebijakan yang kemudian memperkuat, fungsi pengawasan kita. Sekali lagi, kehadiran pengawas dalam seluruh tahapan pemilu itu penting, mhm, termasuk bagaimana keterbatasan, apa namanya, sumber daya manusia kita ketika kita melaksanakan apa namanya, pemungutan data pemilih, ini kan nggak seimbang. mhm, Kita hanya memiliki satu pengawas kelurahan desa, sementara KPU memiliki satu pantarleh di setiap mhm, TPS, mhm, ya kan? Nah, harapannya ke depan ada kebijakan misalnya, Bawaslu boleh kemudian mengangkat ad hoc untuk khusus mengawasi tahapan pemungutan data pemilih misalnya, mhm, ya kan? mhm, Kan bisa jadi seperti itu, Mbak. Misalnya betul. di satu desa, ini desanya ada 5 TPS, ada 5 pantarleh. Mhm, Oh, di sana boleh Bawaslu misalnya mengangkat 5 pengawas untuk kemudian khusus membantu. ngawasi ini, Mhm, mhm, ngawasi soal, pemungutan data pemilih dan mhm, penyusunan data pemilih. mhm, Ini soal apa, keterbatasan, sumber daya manusia. Yang mhm, kedua, soal keterbatasan akses data. Saya berharap apa namanya, eee, ke depan akses yang diberikan pada Bawaslu juga relatif terbuka, ya kan, dalam rangka untuk bersama-sama ngawal ini, gitu. Jangan sampai kemudian terjadi kita nggak punya data mentahnya begitu, tapi suruh ngawasin, Mbak, gitu. oke. Kan jadi persoalan tersendiri. Kemudian yang berikutnya soal peningkatan kapasitas. Saya berharap ke depan Pantarleh itu betul-betul memiliki kapasitas. Tahu soal geografis sekaligus kultur sosial masyarakatnya. Oke. Sehingga lebih gampang, lebih mudah melakukan tugas-tugas pemutakhiran, ya kan? Di samping itu tentu penting bagi KPU untuk kemudian memperjelas hal-hal yang kadang apa ya, di lapangan itu terjadi simpang siur, Mbak, Mhm, mhm, multitafsir begitu. mhm, Itu penting kemudian agar kemudian apa, terjadi keseragaman persepsi di masyarakat maupun antara pengawas dan apa namanya, petugas Pantarleh. Itu, Mbak, catatan saya soal soal Mutarleh. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, Mbak, dalam kesempatan ini tentu ketika kita, apa namanya, membuka buku jalan panjang mhm, ini adalah, eee, hasil karya kawan-kawan, apa namanya, Bawaslu periodenya Pak Taryono. oke. Sehingga dalam kesempatan ini saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Taryono, Bu Puspa, dan Pak Ruby dalam Mhm. rangka menjadi bagian Bawaslu sekaligus memberikan kontribusi bagi demokrasi di Indonesia. Demikian, Mbak Nabila. Terima kasih Pak, untuk catatan-catatan kritisnya sekali lagi,
bagaimanapun masyarakat juga punya andil Betul ya. dalam penyusunan daftar pemilih Iya, tersebut, iya. bukan hanya sebagai penyelenggara dan juga peserta pemilu, karena masyarakat pun juga juga punya apa ya, Peran. Iya. peran penting malahan penyusunan daftar pemilih tersebut. Iya. Kesimpulannya untuk podcast hari ini itu adalah soal dinamika pengawasan pemutahiran data pemilih pemilu 2024, di mana nantinya menjadikan sebuah catatan penting dalam pemilu yang akan datang, yaitu Iya. di 29. Iya. 2029. Jadi sekali lagi jangan sampai sunyi di awal, tetapi Riuh di akhir belakang. atau di Nah, belakang ya. jadi sebisa mungkin dari awal yuk kita sama-sama kita kawal, kemudian Betul. sama-sama kita memantau juga Iya, apakah betul. kita sudah masuk. Mencermati ya, Nah, Mbak, ya. mencermati juga itu sangat penting karena KPU pun juga akan menempel DPT-DPT ini ya Iya, Pak ya di setiap bahkan TPS tidak hanya ya. DPT, Mbak, DPS pun sudah Ya, ditempel gitu loh sudah ditempel iya tuh di jauh-jauh tingkat iya, di hari tingkat ya. desa, di tingkat RW dan Ya seterusnya ya. betul. Jadi sekali lagi sebagai masyarakat, mari kita juga sama-sama ikut mengawal dalam penyusunan daftar pemilih tetap Betul, iya. tersebut. Iya. Jadi sekian dari kita sahabat Bawaslu, apabila dari lamanya kita podcast hari ini Betul ada ya. salah Cukup kata, lama Mbak hari ya ini, Mbak, ya. sangat-sangat lama, bahkan ini sudah sebentar lagi mau buka puasa, Iya. mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah tingkah yang mungkin menyinggung perasaan sahabat-sahabat Bawaslu semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya Nabila Dita Arnanda, mewakili kru yang bertugas, Iya. juga izin pamit undur diri, dan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa Iya. bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin, Amin, amin. amin. Sekali lagi, tagline kita adalah Bersama bersama rakyat rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terima kasih Nabila. Pak. Ya. Terima kasih semuanya.